Stres ya. Di hari by hari. Alhamdulillah rabbil alamin beres kuliahna sareng beres oge sidangna tun ngantosan sudah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus dialihkan oge bagian barang-barang di tempat kosna. Aya anu beres di ajar, aya anu bade nembe oge diajar, bade nembe diajar insyaallah. Dan Sabtu atau hari Minggu itu Sabtu Nabi Ahad kalau bakal lengkap mungkin Syafiq dan badai pesantren kan ya Allah Subhanahu Wa Taala kalau mencari ilmu hukum sadana dipapari ilmu manfaat ke Allah Subhanahu Wa Taala sareng tarin kemudahan dinamika ilmu ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Alim ya Alim iftah qulubana qulubana futuhal arifin iftah qulubahum wa qulubana futuhal arifin iftah afkarana wa qulahum futuhal arifin Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma ij'alna wa ij'alhum minas sholihin tabarukan minka ya Allah bi tilawatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun urang sadaya kalepat ya hamba syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ngalaksanakeun sapalih tina wasiatna mamadna milad ilmu tamina wengi Senin dia sebagian diteraskan dina wasiatna gitu. Mudah-mudahan ya bagian pelaksanaan dina wasiat anjeunna oge. Salawat wa salam pamugi didugikan ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat Nabi. Mugi-mugi di akhirat keing syafaat sareng ngadar di Telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina lersania warning satana penghangatan heula milari ilmu dina pandangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pemanasan kangge milari ilmu sauranjeuna antum fi zamanin al-amalu fihi afdal minal ilmi. Ibnu Mas'ud kepada sahabat harita Ibnu Mas'ud berkata kepada sahabat di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian ini berada di suatu zaman di mana amal ya lebih utama daripada ilmu. Ini kata Ibnu Mas'ud kepada para sahabat ya. Jadi di zaman para sahabat amal itu lebih baik daripada ilmu. Sebab langsung praktek amal yang membimbing ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati zamanun al-ilmu fihi afdal minal ilmi. Tapi akan datang suatu zaman terbalik. Ilmu di zaman itu lebih utama daripada amal. Jadi Ibnu Mas'ud memandang di zaman sekarang, dulu di zaman yang akan datang kata Ibnu Mas'ud gitu, akan datang suatu zaman ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada amal. Kemudian waqala Mutarrif fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Saur Mutarrif, keunggulan, keutamaan ilmu itu lebih saya cintai dibandingkan ibadah yang lain. Wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kalian adalah al-wara', sikap hati-hati dalam hukum. Di banyak pandangan para ulama dari kalangan sahabat dan yang lain-lain memandang ilmu cukup istimewa kedudukannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sampai ada sahabat lagi namanya Budar Al-Ghifari radhiyallahu anhu melihat bahwa huduru majalisil ilmi afdal min salat alfi rakaat. Hadir di majlis ilmu, majlis taklim itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Salat 1000 rakaat. Maksudnya salat ini adalah salat sunnah, salat sunnah. Jadi menghadiri majelis ilmu itu lebih
utama pahalanya dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kita kemarin pada Ramadan yang rutin kan sholat sunnah kan 11 saja, kebanyakan 11. Kalau 10 hari berapa berarti? 110 ya. Ini nyari ilmu sekali lebih unggul pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat kan mungkin 3 bulanan lebih. Jadi, kalau hitungannya kayak tadi itu. Wallahu alam. Di 1000 rakaat ya. Ada teman yang mencoba sholat 100 rakaat, sholat sunnah, itu menghabiskan waktu 4 jam. 100 rakaat. Kalau 200 berarti 8 jam. Kalau 300 12. Kalau 400 16. Kalau 5 20 jam. Berapa? 20 jam. Kalau 500. Kalau 1000 berarti 40 jam. 40 jam. Wanda 40 jam itu. Hitung-hitungannya segi waktu begitu. Ini bisa dicapai pahala lebih utama dari itu, dari 40 jam itu salat sunnah, dengan mencari ilmu sesaat saja. Mudah-mudahan apa yang sahabat Ibnu Mas'ud katakan dan juga nanti di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga dalam hadis Imam Bukhari disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah fara'a fihi halaqatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendatangi masjid, kemudian mendapatkan di masjid itu 2 kelompok. Halaqatun yaqra'una al-Qur'an. Satu kelompok ngaji Al-Qur'an. Wa halaqatun yatadakkaruna al-ilma. Dan kelompok yang kedua adalah sedang mengkaji ilmu. Rasulullah kemudian berkomentar tentang 2 kelompok ini, kama qila fi riwayah kilahuma fi khair. 2 kelompok ini baik. Jadi Nabi mengapresiasi, Nabi memberikan penghargaan 2 kelompok yang di masjid itu. Yang kelompok pertama ngaji Quran baik kata Nabi. Kelompok yang kedua juga mengkaji ilmu baik kata Nabi. Jadi dua-duanya baik kata Nabi. Tapi kita penasaran, Nabi duduknya di mana itu? Ternyata Nabi Muhammad SAW duduknya adalah di kelompok yang mengkaji ilmu. Walaupun tadi yang ngaji disebut juga baik oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Rasulullah di masjid itu bergabung duduk bersama yang mengkaji ilmu. Ini apa artinya? Ternyata mengkaji ilmu itu adalah bagian dari pilihan Nabi Muhammad SAW. Pilihan Nabi Muhammad SAW di antara pilihan-pilihan yang baik. Gitu. Mudah-mudahan kita mencari ilmu ini termasuk yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan Nabi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mau disampaikan pada malam ini adalah yang mau kita hadapi adalah bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah. Insyaallah malam Kamis kita atau malam Jumat kita akan masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya. Di bulan Dzulhijjah itu disebut oleh hadis Nabi Muhammad SAW 10 pertama amal-amal diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyam al-amalu salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ushr. Faqalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah
illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Hadis Imam Ahmad dan riwayat yang lain. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari-hari ini. Maksudnya hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa mengungguli amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu? Faqala Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah bisa mengungguli amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang berjihad itu keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian sama sekali tidak kembali, artinya jadi mati syahid, termasuk juga mengorbankan hartanya pada jihad itu. Jadi ini hadis Imam Ahmad. Kita melihat di awal hadis bahwa al-amal as-salih disebut amal saleh ya, tidak menyebutkan amal yang secara khusus. Dibaca di kitab-kitab dalam keterangan dari kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang amal saleh di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ini yang disebut amal saleh. Al-murad bil amal ma yashmalul ibadah wa ta'a wa takbir. Yang disebut amal di sini mencakup semua ibadah, mencakup semua ketaatan, mencakup takbir ya. Takbir. Kemudian di kitab yang lain juga pensyarah yang lain dari kitab yang sama, kitab Riyadhus Shalihin, menyebut bahwa amal as-saleh yang disebut tadi itu adalah yashmalus shalah, bisa amal solehnya berupa salat, was-shadaqah bisa berupa shadaqah, was-siyam bisa berupa saum puasa, wadzikir bisa berupa zikir, wat-takbir bisa takbir, wa qiraatul Qur'an membaca Al-Qur'an, birrul walidain bisa bentuknya berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham bisa bentuknya silaturahim, wal ihsan ilal khalqi berbuat baik ke sesama makhluk, bersama manusia, husnil jiwar bisa bentuknya berbuat baik ke tetangga, wa ghairidzalika, dan amal-amal saleh yang lain. Ulul amal as-salih, pokoknya yang tergolong amal saleh. Amal saleh yaitu amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulan wa fi'lan, baik berupa perkataan atau berupa perbuatan. Perkataan dan perbuatan yang diridhoi Allah itu amal saleh namanya. Maka yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu kedudukannya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Sampai disebut inna katsiran minan nas yajhaluna qadra ayyamil ashri Dzulhijjah wa anna afdal hatta min ayyami Ramadan. Banyak manusia yang tidak tahu tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah itu sampai-sampai bisa mengalahkan keutamaan dari hari-hari waktu Ramadan ya. Waktu Ramadan hatta min ayyam Ramadan. Liqali sallallahu alaihi wasallam, karena berdasar lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamun usyri. Hari-hari yang paling unggul di dunia ini adalah hari-hari yang 10-an. 10-an, maksudnya 10-an di sini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ya, Dzulhijjah. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala fi muqaranati lahu baina fadli asri Dzulhijjah wal asri al-akhir min Ramadan. Nah, ini jangan tertipu dengan kata
kata tadi bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah ini bisa-bisa lebih unggul daripada hari-hari Ramadan. Maksudnya begini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fadlu asri Dzulhijjah wal asril akhir min Ramadan fas-shawab fihi ayyuqal, yang benar gini benarnya, layali al asril akhir min Ramadan afdal min layali asri Dzulhijjah. 10 malam terakhir Ramadan itu lebih baik daripada malam-malam pada 10 pertama Dzulhijjah. Wa ayyam asri Dzulhijjah afdal min ayyam asri Ramadan, dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan. Ini bedanya di mana nih? Coba. Bisa tak ya? Ada. Sambil ini perbedaannya ini, biar kita tidak menyepelekan yang satu kemudian mengukur yang satu, tapi ditempatkan masing-masing pada tempatnya. Bandingan antara keutamaan di Ramadan dan keutamaan di Dzulhijjah ini ya. Pelan-pelan mau dinikan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Qayyim berkata, fi muqaranati lahu baina fadli asyri Dzulhijjah wal asril akhir min Ramadan. Ibnu Qayyim membandingkan antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah dan 10 terakhir Ramadan. 10 aja bilangnya 10 ya. Fasawab fihi ayyuqal layali al asril akhir min Ramadan afdal min layali asri Dzulhijjah. 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan itu lebih utama dibandingkan malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Udah ngerti ya? Jadi kalau Ramadan yang akhir 10 itu adalah malamnya yang utama, karena diharapkan ada Lailatul Qadar. Jadi kalau itu malamnya ya. Kalau yang Ramadan 10 terakhir tuh, jadi tanggal 21 ke belakang Ramadan itu yang paling bagus malamnya. Jadi waktu yang paling bagus untuk diisi oleh amal soleh itu malamnya ya. Penekanannya malamnya. Kalau 10 pertama Dzulhijjah, kata Nabi, mamin ayyam gitu ya. Tidak ada hari-hari ya. Kalau hari malam atau siang? Siang berarti. Jadi kalau yang Dzulhijjah ini, yang 10 pertama Dzulhijjah ini adalah pada siang hari ya, pada siang hari. Keutamaannya itu. Wa ayyam asri Dzulhijjah afdal min ayyam asri Ramadan. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan. Itu keutamaan demikian. Jadi beda ininya aja waktunya. Kalau Ramadan yang terakhir itu adalah malam, kalau Dzulhijjah yang awal itu adalah hari ya, disebut ayyam Nabi Muhammad SAW. Kita harus teliti melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sekedar menyebut, tapi ada penunjukan waktu gitu ya. Dan jangan dirubah-rubah oleh kita ya. Jangan ditawar, Nabi bilang begitu aja. Gitu. Terus di kitab ini disebutkan juga nanti amal-amal soleh itu yang kita isikan pada waktu-waktu yang disebutkan tadi, utamanya di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kata Ibnu Qayyim, kata para ulama, yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Itu tergantung keadaan orang per orang, juga tergantung kondisi ya, tergantung kondisi atau waktu ya. Maksudnya begini, faman kana mutiqan lil jihad ya, siapa yang badannya kuat untuk berjihad dan waktunya memang untuk berjihad, fa afdalu amali al jihad, maka amal baginya adalah yang paling utama jihad gitu ya.
Kalau waktunya juga situasinya menuntut untuk berjihad. Jadi tergantung orang dan situasinya ya. Wa man kana kasirul mal ya. Wa man kana kasirul mal. Orang yang banyak hartanya namanya apa? Orang kaya namanya. Orang banyak hartanya namanya orang kaya. Orang yang kaya fa afdalu amali as-shadaqah. Maka amal yang utama bagi dia apa? Sedekah gitu. Jadi tergantung orangnya dan tergantung situasinya ya. Dirinci sekali di sini terutama waktunya itu, waktunya. Misalnya nanti di 10 pertama Dzulhijjah itu kita punya kesempatan apa misalnya ya. Misalnya disebut di sini juga ketika kita didatangi tamu misalnya ya, disebut di sini itu. Wal afdal fi waqti hudurid dhaif masalan ya. Amal yang unggulan waktu kita kedatangan tamu gitu ya. Itu apa yang paling unggulan? Al-qiyam bihaqqihi wal istiwal bihi anil wirdi al mustahab. Kita lebih utama menghormati tamu ya. Dibandingkan misal wiridan gitu ya. Wiridan. Jadi kalau ada tamu itu kita lagi wirid, jadi kita lagi dikir ya. Dikir kan bagus ya. Tapi sedang ada tamu, maka keutamaan dikir itu kalah waktu itu. Jadi masih lebih baik menghormati tamu gitu ya. Banyak ini ya. Misalnya wal afdal fi waqti istirsyadit talib wa ta'limil jahil. Aina sekarang seperti sekarang nih. Sekarang lagi pengajian, mencari ilmu. Itu yang afdal apa? Al-iqbal ala ta'limihi wal istiwal bihi. Udah kita sibuk dengan nyari ilmu aja. Fokus mencari ilmu. Kadang-kadang di majelis taklim itu ada yang sambil megang tasbih gitu ya. Waktu di majelis taklim tuh dikir dia itu. Padahal dikir yang pakai hitungan tasbih itu dengan memperhatikan ilmu yang disampaikan itu lebih utama mendengarkan penyampaian ilmu. Situasinya gitu begitu ininya. Jadi tergantung situasi apa yang paling cocok waktu itu dan paling mampu kita ya. Misalnya lagi banyak sekali dicontohkan di sini. Wal afdal fi awqatis sahur ya. Misalnya waktu-waktu sahur itu amal-amal yang utama apa? Al-istiwal bis shalah, sibuk dengan salat malam, wal Quran, baca Quran, wad du'a, wad dzikir, wal istighfar. Jadi yang paling afdal itu ya. Jadi tergantung bagaimana kita situasi sedang yang kita hadapi ya. Wal afdal fi awqatil adan. Jadi yang paling utama waktu adan. Tarku ma huwa fi min wirdin. Ya meninggalkan wirid, meninggalkan dulu dikiran-dikiran gitu ya. Ya kayak barusan kan berhenti dulu kitanya itu. Karena yang paling penting adalah jawab ada gitu. Sekarang artinya sudah ada, sini lagi ke mencari ilmu ya. Jadi kalau situasinya sedang adan, itu apapun tinggalkan. Yang paling bagus waktu itu adalah menjawab adan. Al-istighal bi ijabatil muadzin ya. Gitu. Wallahu alam. Dan masih banyak amal-amal yang tergantung kepada kemampuan tiap orang dan tergantung kepada tuntutan situasi yang paling baik apa waktu itu ya. Kemudian oleh kitab ini terutama menghadapi 10 hari pertama Dzulhijjah dipilihkan beberapa amal pilihan di sini. Yang pertama, tajannubu tad'il awqat fi ma la yanfa. Ini didahulukan oleh saya disebutkan adalah menjauhi penyia-nyiaan waktu
dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi jangan sampai waktu 10 hari pertama di bulan Ramadan ini berlalu sia-sia. Padahal sa'ati hadil ayyam al-usri al-mubarakah tamur alaikum anta fi sihatin wa flatin an ta'adillah. Kata pengarang kitab ini, jangan biarkan waktu-waktu berlalu di 10 hari pertama Dzulhijjah ini berlalu begitu saja kita tanpa diisi dengan ketaatan. Kenapa? Di annaha afdal ayyam dunya, karena ini adalah waktu hari-hari dunia yang paling unggulan ya disebut. Jadi intinya menggunakan waktu untuk hal-hal yang manfaat, untuk ketaatan-ketaatan, jangan sampai lewat begitu saja diisi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Yang kedua, faminal amal al-mustahabah fi hadil ashr al-mubarakah. Ya jelas kalau yang sedang haji adaul haji ya. Wa hada afdalu amaliha. Jelas melaksanakan haji yang paling unggulan juga bagi yang berangkat haji. Ada juga wasyam, puasa. Wabil akhas yaum Arafah, lebih istimewa lagi pada hari Arafah. Pada tanggal 10, pada tanggal 9, pada tanggal 9 liwaril haji, bagi yang tidak berangkat haji. Kalau yang haji tidak boleh puasa yang haji itu. Ini bagi yang tidak haji itu puasa pada tanggal 9. Kenapa tanggal 9 disebut hari Arafah ini? Keutamanya faman shamahu kafarat anhu dzunub sanataini. Yang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah akan dihapus, akan ditutup dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya 2 tahun. Ini dosa-dosa kecil nih, dosa-dosa kecilnya akan ditutup selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil ya, itu akan dihapus oleh 1 hari puasa Arafah ya. Kemudian yang keempat, sarfu mu'adamil waqti fit tahlil wa takbir wa tahmid ya. Kita gunakan banyak waktu juga untuk tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah ya. Zikir lah, terutama zikir ini yang disebutkan yaitu tahlil, takbir, tahmid ya. Tahlil mengucapkan la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Lima sabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar bersabda, ma min ayyam a'dham indallah wa la ahabbu ilaihi minal amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan tidak ada hari-hari yang paling dia cintai dibandingkan amal di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kata Rasulullah kemudian, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini dengan bacaan tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar dan tahmid alhamdulillah. Ini yang paling utama ya. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa zikir yang lain boleh? Boleh. Tapi ini pilihan Nabi, tahlil, takbir, tahmid ya. Hadis Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Ini, kemudian ada amalan lagi yang berikutnya, yang kelima. Nanti ini tanggal 10-nya al-udhiyah. Ya, yaitu berkorban ya. Berkorban bagi yang mampu berkorban. Ini diantara amal-amal yang ditunjukkan, ditulis oleh kitab ini. Tapi intinya lihat di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amal soleh ya. Di antara gambaran contohnya yang barusan. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah bagi kita, pertolongan untuk mengisi hari-hari di 10 hari pertama Dzulhijjah itu dengan ketaatan-ketaatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Sebab betapapun kita tahu ilmunya, kalau tidak dapat pertolongan Allah tidak akan jadi kenyataan ya ilmu kita itu. Maka minta pada Allah senantiasa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Paling penting minta a'inni itu, tolong ya Allah, saya tolong, minta pertolongan pada Allah
Seperti isyarat ayat 5 surat Al-Fatihah, nasta'in itu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Memang hanya kepada Allah beribadah, tapi tolong ya Allah, beri tolong dalam ibadah ini. Nasta'in, hanya kepada Engkau juga minta pertolongan. Tanpa pertolongan Allah, ilmu ibadah tidak akan jadi kenyataan. Yang paling penting adalah mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan aun atau maunah, istilah maunah. Istilah nasta'in di ayat 5 surat Al-Fatihah itu. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mudah Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi yang dibaca tadi, mudah-mudahan perhatikan hadis Nabi, mudah-mudahan nanti di akhirat Nabi Muhammad merhatikan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Isfa'na ya Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.